Part 17, menyesal dan meminta maaf. Leo melangkahkan kaki panjangnya ke arah toilet. Saat ia sedang melangkah masuk, ia teringat sosok wanita yang pernah ia jumpai di toilet wanita yang bersebelahan. Bayang-bayang wajah Bella selalu menghantuinya. Dulu aku pernah berjumpa dengannya di sini, tapi aku juga yang membuatnya dipecat dari perusahaan ini. Duh, kenapa aku jadi merasa bersalah begini ya? Apa mungkin malam ini juga aku datang lagi rumah kontrakannya? Batin Leo. Selesai dari toilet, ia bergegas melangkahkan kaki panjangnya untuk kembali masuk ke dalam restoran. Tidak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Setelah selesai makan malam, Leo dan keluarga bersiap untuk pulang. Namun, Leo memilih untuk pulang sendiri naik taksi. Ma, Pa, aku pulang duluan ya. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan di kantor. Pamit Leo sembari mencium tangan orang tuanya dan melangkah pergi. Iya nak, hati-hati di jalan, jawab orang tua Leo. Ia menatap ke arah mesin waktu di pergelangan tangan kirinya, dan waktu menunjukkan pukul 10 malam. Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju ke arah jalan besar untuk menunggu taksi online. Ia memandang ke sekeliling jalan yang masih sangat ramai. Tak lama kemudian, taksi online pun tiba. Ia bergegas masuk ke dalam mobil sembari bermain ponselnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba langit terlihat mendung. Suara petir terdengar sangat jelas, dan hujan pun turun dengan sangat derasnya. Udara dingin telah menyapa. Ia pun bergumam, entah apa yang aku rasakan saat ini. Kenapa dia selalu menghantui pikiranku? Semoga saja dia mau memaafkanku. Astaga, hujannya deras sekali. Mana aku tidak bawa payung lagi, batin Leo. Tiba di kontrakan Bella. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya Leo sampai di alamat rumah kontrakan Bella. Jantungnya berdegup sangat kencang. Ia terlihat menghela nafas ringan, wajah tampangnya terlihat gugup dan seperti sedang merangkai kata-kata. Ia duduk sebentar sembari memejamkan mata, hingga akhirnya ia terhentak kaget ketika mendengar suara baritan dari seorang pria yang duduk di sebelahnya. Maaf tuan, sudah sampai, ucap supir taksi sembari menepuk bahunya. Ia pun bergegas mengambil uang di dompetnya untuk membayar. Terima kasih ya Pak. Oh iya Pak, apakah Bapak punya payung? Boleh minta tolong payung saya sampai ke depan rumah itu? Sahut Leo meminta tolong supir taksi. Baik tuan, silahkan, jawab supir taksi tersebut sembari melangkahkan kakinya membuka pintu untuk Leo. Ini Pak uangnya, sekali lagi terima kasih banyak, ucap Leo sembari membayar. Baik tuan, sama-sama, jawab supir itu. Tanpa menunggu lama, ia pun segera mengetok pintu rumah Bella. Tok tok tok. Namun belum ada jawaban. Bella yang sedang berada di kamar mandi disertai dengan suara air hujan membuat ia tidak mendengar ketokan pintu tersebut. Hingga akhirnya Leo mengetok pintu lebih keras lagi untuk yang kedua kalinya. Tok tok tok. Kok belum ada jawaban ya? Apa dia nggak ada di rumah? Ucapnya lirih. Karena masih saja belum ada jawaban, akhirnya ia berjalan menuju ke arah jendela kamar. Dari arah kamar mandi, Bella mendengar suara yang terdengar samar-samar dari arah jendela. Ia pun bergegas keluar dari kamar mandi dan indera penglihatannya tertuju pada jendela kamarnya. Ia pun melangkahkan kaki panjangnya sembari berkata, "Siapa ya malam-malam begini bertamu di rumah orang?" Ia mengintip ke jendela namun tidak melihat apa-apa. Lalu Bella bergegas melangkahkan kaki panjangnya menuju ke arah ruang tamu dan terdengar lagi suara ketokan pintu. Tok tok tok. Lalu kemudian Bella membuka pintu. Kedatangan Leo mengagetkannya. Wajahnya yang ceria berubah menjadi gugup dan ketakutan. "Ah, ada apa kamu kesini? Apa kamu ingin membalas dendam lagi padaku?" tanya Bella dengan wajah ketakutan. Tidak usah takut. Aku hanya ingin minta maaf sama kamu atas semua kesalahanku. Mungkin selama ini aku sudah membuatmu menderita. Maukah kamu memaafkan aku? Sahut Leo dengan muka sedih.
Bella merasa kasihan melihat pria tampan itu kedinginan di luar, karena sebagian bajunya basah kuyup terkena air hujan. Dan pada akhirnya Bella memaafkannya dan mempersilahkan ia masuk. Ya, aku sudah memaafkanmu. Awas saja Maha Pengampun. Kenapa aku tidak? Silahkan masuk dan duduklah. Aku akan membuatkan kopi untukmu, jawab Bella sembari melangkah ke dapur. Baiklah, terima kasih banyak Bella, sahut Leo bahagia. Ternyata wanita cantik ini baik sekali. Betapa bodohnya aku karena telah membuatnya menderita. Aku harus menebus semua kesalahanku. Dan aku janji Bella, tidak akan membuat mata indahmu menangis lagi, batin Leo. Lamunannya buyar ketika mendengar suara dari seorang wanita yang berada di depannya. Hei tuan, silahkan diminum kopinya. Saya tahu Anda kedinginan, ucap Bella menyuruhnya minum. Baik, terima kasih banyak. Oh iya, jangan memanggilku tuan. Kamu panggil saja Leo, sahut Leo merasa tidak enak hati. Tapi tuan, Leo maksudnya, jawab Bella keceplosan sembari menutup mulutnya dengan jari tangannya. Kau dan aku sama, cuma bedanya aku laki-laki dan kamu perempuan, ucap Leo tersenyum menyeringai ke arah Bella. Tapi aku berasal dari kasta rendahan, tidak pantas jika aku harus memanggilmu seperti itu, jawab Bella sembari menundukkan kepalanya. Hush, jangan bilang seperti itu. Bagiku kamu adalah wanita spesial yang tidak semua wanita bisa sekuat kamu. Kamu wanita hebat, sahut Leo menyentuh dagu Bella dan menariknya ke atas sembari menempelkan jari telunjuknya ke bibir Bella, dan mereka saling bersitatap. Hari sudah senja, alam mulai sunyi, hujan deras tak kunjung reda. Burung-burung mencari tempat berlindung, dan semua burung telah berhenti bernyanyi. Waktu pun mulai larut. Bella menghempaskan tangan Leo dan bola matanya melirik ke arah mesin waktu di pergelangan tangan kiri Leo, sembari berkata, maaf, sudah larut malam. Tidak baik seorang laki-laki bertamu ke rumah seorang gadis. Silahkan pulang. Leo belum menjawab, tiba-tiba Bella mendorongnya ke pintu untuk keluar. Lalu dengan cepat Bella menutup pintunya. Tapi Bella, tak 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 tak, teriak Leo sembari mengetok pintu. Namun Bella tidak menghiraukannya. Dengan terpaksa Leo harus pergi dari rumah kontrakan Bella. Ia segera menelpon supir pribadinya untuk segera menjemput. Ia menunggu di depan pintu rumah Bella, sembari bergumam di dalam hati. Bella, mungkin selama ini aku salah menilaimu. Matamu yang indah membuatku jatuh hati. Aku janji bakal buat kamu bahagia, meskipun saat ini kamu dingin padaku, batin Leo. Bella yang tengah duduk di balik pintu tiba-tiba berdiri dan bola matanya menatap ke arah jendela. Ia tengah mengamati Leo dari dalam jendela rumahnya, sembari berkata, astaga, mimpi apa aku semalam? Seorang anak konglomerat mendatangi seorang wanita dari kasta rendahan sepertiku, mau minta maaf lagi. Jangan-jangan dia jatuh cinta sama aku. Duh, jangan GR deh Bella, mana mungkin anak orang kaya suka padamu, ucapnya lirih sembari menepuk kepalanya sendiri. Ketika Bella tengah mengamati Leo dari balik jendela, tiba-tiba Leo menoleh ke arah jendela itu. Ia melihat Bella sedang mengamatinya, namun karena ketahuan oleh Leo, ia yang malu-malu segera bersembunyi dan mengalihkan pandangannya. Duh, ketahuan deh, ucap Bella lirih sembari melangkahkan kaki panjangnya menuju ke kamar tidur. Tidak lama kemudian mobil datang dan Leo bergegas masuk ke dalam mobil sembari menoleh ke sekeliling rumah Bella. Hujan lebat membuat suasana menjadi sunyi. Semua rumah di sekeliling kontrakan Bella tertutup dan tidak ada aktivitas sama sekali. Karena sudah larut malam, bajunya yang basah membuat tubuhnya menggigil. Pak, di mobil ada baju ganti nggak? Tanya Leo menggigil kedinginan. Tidak ada baju ganti tuan, adanya jaket, jawab supir mobilnya. Ya udah, nggak apa-apa, sini aku pakai, sahut Leo sembari melepas bajunya yang basah. Baik tuan, ini jaketnya, jawab supir mobilnya. Tiba di kediaman Leo.
Karena kecapean, Leo tertidur di mobil dan mendengkur sangat keras. Efek dari kelelahan karena seharian bekerja. Meskipun dia adalah pemilik perusahaan, namun otaknya tidak pernah berhenti untuk berpikir. Setelah menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 1 jam, Leo pun tiba di kediamannya. Ia bergegas turun dari mobil, dan pada saat bersamaan hujan pun mulai reda. Ia segera masuk ke dalam rumah. Di rumah yang besar, dia tinggal bersama asisten rumah tangga yang sudah selama bertahun-tahun merawatnya. Bibi, Bi, ucap Leo memanggil asisten rumah tangganya. Iya tuan, ada yang bisa saya bantu? Jawab asisten rumah tangga tersebut. Iya Bi, tolong siapkan semua baju tidur dan handuk di atas ranjang ya, saya mau mandi, perintah Leo yang harus ditaati. Baik tuan, segera laksanakan, jawab Bibi tersenyum menyeringai ke arah Leo. Leo melangkahkan kaki panjangnya menuju ke arah kamar tidur. Ia memutuskan untuk mandi. Selesai mandi, Leo tiduran di atas ranjang sembari berkata, astaga, aku lupa tanya nomor ponselnya. Apa sebaiknya besok aku kasih surat panggilan dia untuk bekerja kembali ke perusahaan? Ya, biar aku bisa melihat wajahnya setiap hari, ucap Leo sembari membayangkan wajah Bella. To be continued.